Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini materi kita adalah mengenai laporan keuangan pada perusahaan jasa. Tapi yang kita bahas pada pagi hari ini adalah terkait mengenai laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai laporan keuangan laba rugi dan laporan perubahan modal pada perusahaan jasa, kalian ketahui terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar, yaitu KD pengetahuan, menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas pada perusahaan jasa. Kemudian kompetensi dasar untuk keterampilan yaitu menyusun laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas pada perusahaan jasa. Karena pokok bahasan pada materi hari ini dari laporan keuangan yang kita bahas adalah laporan laba rugi dan laporan perubahan modal, maka tujuan yang diharapkan pada pertemuan kali ini, setelah kalian mempelajari materi mengenai laporan keuangan laba rugi dan perubahan modal adalah kalian diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian laporan keuangan dengan baik. Yang kedua, menyebutkan tujuan dan karakteristik laporan keuangan dengan tepat. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam laporan keuangan dengan tepat. Yang keempat, menjelaskan pengertian laporan keuangan laba rugi dan laporan perubahan modal dengan baik, mengidentifikasi bentuk format laba rugi dan laporan perubahan modal pada perusahaan jasa dengan tepat, menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan laporan laba rugi dan laporan perubahan modal pada perusahaan jasa dengan tepat, mengkaitkan hasil penyusunan kertas kerja atau worksheet atau neraca lajur dengan penyusunan laporan laba rugi dan perubahan modal pada perusahaan jasa dengan benar, dan yang terakhir kalian diharapkan mampu menyusun laporan keuangan laba rugi dan laporan perubahan modal pada perusahaan jasa dengan baik dan benar. Adapun IPK atau indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini yang pertama adalah mengidentifikasi bentuk format laporan keuangan laba rugi dan laporan perubahan modal pada perusahaan jasa. Yang kedua, menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan laba rugi dan laporan perubahan modal. Yang ketiga, merumuskan proses penyusunan laba rugi dan perubahan modal. Dan yang keempat, menyusun laporan keuangan laba rugi dan laporan perubahan modal pada perusahaan jasa. Baik, berikutnya kalian perhatikan siklus akuntansi pada sebuah perusahaan. Pada tahap pelaporan, laporan keuangan, posisinya ada di sini. Laporan keuangan itu sendiri ada 5 dalam standar akuntansi keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau modal, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dari siklus akuntansi perusahaan ini, materi pokok yang akan kita bahas adalah mengenai laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai laporan keuangan laba rugi dan perubahan modal, kalian perlu tahu dulu apa pengertian dan tujuan dari laporan keuangan secara keseluruhan. Laporan keuangan merupakan suatu catatan yang memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang telah menjalani kegiatan usahanya selama satu periode atau biasanya 1 tahun. Adapun tujuannya yaitu menyediakan berbagai informasi yang terkait dengan posisi keuangan, menggambarkan kinerja dan juga perubahan kondisi keuangan perusahaan yang dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi, menunjukkan pencapaian yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan di masa lalu, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan atas perusahaan dapat dijadikan sebagai landasan dalam pertanggungjawaban. Yang ketiga, mengetahui kelebihan, kekurangan, serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh perusahaan. Karakteristik dan macam-macam laporan keuangan. Laporan keuangan harus disusun oleh sebuah perusahaan dengan memenuhi beberapa syarat karakteristik. Yang pertama, laporan keuangan itu dapat dipahami. Laporan keuangan harus relevan, materialitas, harus andal, dapat pertimbangan sehat, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, tepat waktu, dan keseimbangan antara biaya dan manfaat.
Untuk karakteristik dari penyusunan laporan keuangan ini nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut pada handout yang sudah Ibu bagikan. Adapun macam-macam laporan keuangan, yang pertama adalah laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dari macam-macam laporan keuangan ini, kenapa harus urut ini? Karena penyusunan antara satu dengan yang lainnya saling terkait. Berikutnya, nah ini kita akan bahas mengenai laporan laba rugi. Pengertian dari laporan laba rugi biasa kita sebut sebagai income statement atau profit and loss statement. Adalah salah satu bagian laporan keuangan perusahaan dalam periode akuntansi tertentu yang berisikan pendapatan serta beban perusahaan lalu menghasilkan laba atau rugi bersih. Adapun tujuan pembuatan laporan laba rugi yang pertama yaitu perhitungan besarnya pajak perusahaan. Yang kedua, mengecek serta mengevaluasi laba di setiap waktu. Beberapa komponen yang terdapat dalam laporan laba rugi atau akun-akun yang terkait dalam laporan laba rugi, yang pertama ada pendapatan atau revenue, yang kedua beban atau expense, yang ketiga keuntungan atau profit, dan yang keempat kerugian atau loss. Dari bentuk format laporan laba rugi ada dua, jadi laporan laba rugi bisa disusun dengan dua bentuk ya. Yang pertama bentuk single step atau bentuk langsung seperti ini. Komponennya terdiri dari pendapatan dan beban usaha. Dan yang kedua adalah bentuk multi step atau tidak langsung. Jadi di sini beban-beban dibagi, demikian juga pendapatan dibagi, mana yang terkait dengan beban usaha, mana yang terkait dengan beban di luar usaha. Demikian juga pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Nah, nanti lebih lanjut kalian amati kedua bentuk format laporan laba rugi ini, kalian identifikasi perbedaan dan persamaan dari kedua bentuk format ini, kalian diskusikan dengan teman kalian ya. Kemudian hasilnya bisa kalian share di Microsoft Teams atau WhatsApp group. Berikutnya, terkait tentang laporan perubahan modal. Apa itu laporan perubahan modal? Merupakan laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Adapun komponen laporan perubahan modal yaitu yang pertama modal awal, kemudian tambahan investasi pemilik, perolehan laba atau rugi, pengambilan pribadi atau prive, dan yang terakhir adalah modal akhir. Tujuan disusunnya laporan perubahan modal, yang pertama menyajikan pengungkapan perubahan modal kerja. Yang kedua, untuk dapat mengikhtisarkan aktiva pembayaran dan investasi dan dana yang dihasilkan sepanjang satu periode akuntansi. Nah, ini ada bentuk format laporan perubahan modal. Jadi ada modal awal, kemudian laba yang dihasilkan pada laporan laba rugi yang sudah disusun sebelumnya. Kemudian jika ada setoran modal sebagai penambah, jika perusahaan mengalami rugi sebagai pengurang, jika perusahaan membagikan dividen juga dianggap pengurang, serta jika ada penarikan modal juga dianggap pengurang, sehingga bisa ketemu modal akhir pada suatu periode. Nah, di sini ada proses penyusunan laporan keuangan laba rugi. Laporan keuangan laba rugi bisa kita lihat dari penyusunan kertas kerja, neraca lajur atau worksheet yang sudah disusun sebelumnya. Nah, di sini ada anak panah dari laporan kertas kerja ke laporan laba rugi. Jadi pendapatan jasa servis ini kita bisa ambilkan dari kolom laba rugi pada akun pendapatan jasa servis sebesar 1 juta. Kemudian pendapatan bunga juga seperti itu, di bawahnya ada pendapatan bunga. Kemudian total pendapatan kita total di sampingnya ada 1.120.000. Kemudian kita perinci mengenai beban usaha. Dalam laporan laba rugi pada worksheet kita lihat beban gaji ada 200.000. Kemudian ada beban penyusutan, ada beban asuransi, ada beban perlengkapan, kemudian ada beban bunga. Dari semua beban yang sudah kita rinci kita total, kemudian kita selisihkan dengan jumlah pendapatan
yang sudah kita hitung sebelumnya. Karena total pendapatan lebih besar daripada total beban kita selisihkan, maka masih ada selisih pada pendapatan. Hal itu berarti perusahaan mengalami laba. Atau bisa kita singkat rumusnya, laporan laba rugi, laba atau rugi perusahaan itu adalah pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha. Nah, pada prosedur penyusunan laba rugi ini nanti kalian amati lebih lanjut, kalian diskusikan dengan temannya, kalian buat semacam flowchart atau langkah-langkah dalam penyusunan laporan laba rugi. Hasilnya juga kalian nanti share ke Microsoft Teams dan WhatsApp Group. Berikutnya adalah penyusunan laporan perubahan modal. Di sini dicontohkan pada usaha percetakan gamma printing, pemilik memiliki modal awal sebesar 240 juta selama 2018 telah melakukan pengambilan prive oleh pemilik sebesar 20 juta. Nah, laporan perubahan modal ini kita susun berdasarkan hasil dari laporan laba rugi yang sebelumnya sudah kita susun. Jika laporan laba rugi menghasilkan laba seperti ini ya, maka kita masukkan ke dalam unsur pada laporan perubahan modal laba. Nah, untuk prive juga diketahui pada soal prive sebagai pengurang modal. Maka modal akhir akan bisa kita tentukan dari modal awal yang sudah ditambah laba dan dikurangi prive. Atau dengan kata lain, dalam rumus modal akhir bisa kita hitung dengan cara modal awal ditambah atau dikurangi dengan penambahan atau pengurangan, yaitu terdiri dari laba atau rugi dan prive. Kalian amati juga contoh soal ini, kalian nanti juga buat langkah-langkah dalam bentuk flowchart dalam penyusunan laporan perubahan modal. Nah, dalam contoh ini dicontohkan bahwa perusahaan mengalami laba. Bagaimana jika perusahaan mengalami rugi? Nah, kemungkinan itu nanti kalian diskusikan bagaimana cara penyusunan laporan perubahan modal jika perusahaan mengalami rugi. Nah, demikian penjelasan tentang materi penyusunan laporan keuangan laba rugi dan perubahan modal. Jika ada yang ditanyakan, kalian jangan takut atau jangan sungkan, langsung saja chat pada Microsoft Teams atau WhatsApp Group ya anak-anak. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.